Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini bersama saya Kula Anastula dan Mbak Afifa Dwika Apioni selaku pelaku usaha nail art gitu. Mbak tadi sempat terputus karena break jeda iklan sedikit gitu kan. Artinya mungkin kalau aku tanya pelayanan yang dilakukan atau yang sering diminta customer Mbak Afifa sendiri apa aja nih? Biasanya nail art, manicure, kadang ada juga customer yang minta nail art kaki gitu. Oh tetap ada ya kalau nail art kaki ya? Iya, tapi aku kadang ambil, kadang enggak. Karena menurut aku nail art kaki itu harus include sama pedicure. Sedangkan aku tidak ada service pedicure gitu. Jadi sebelum aku kerjain klien, aku jelasin dulu kalau misalkan aku nggak include pedicure gitu, cuman kayak dibersihin dikit doang, terus color udah gitu doang. Terus kalau customernya mau ya udah gitu. Dan mungkin kalau customer lama udah pada tahu ya apa aja Udah yang pada ini tahu. kayak gitu. Ini kalau ditanya kalau sekarang orderan berapa banyak nih Mbak seharinya? Kalau sekarang ya? Kalau sekarang kan udah menuju tahun baru dan Natal. Biasanya banyak yang libur ya. Iya, biasanya aku ambil customer itu paling mentok 3 orang satu hari. Karena itu udah bener-bener capek banget. Iya, kan aku maksudnya kan Mbak kan bukan aktivitas hanya pelaku usaha aja kan. Sekarang kan statusnya juga mahasiswa kan. Untuk bagi waktunya kayak gimana? Artinya menyesuaikan juga dengan klien. Iya. Yang pastinya menyesuaikan, terus juga kan kalau sambil kuliah, jadi aku lebih mementingkan kuliah sih daripada ambil customer. Karena nanti kan tujuannya kesini iya. kuliah ya, gitu ya, menyelesaikan gitu. pendidikan. Jadi untuk nail art itu kalau dibandingin sama kuliah itu second choice gitu. Ya. Tapi cukup kompleks ya pendidikan bahasa Inggris, tapi sekarang usahanya di nail art, di bidang seninya, di bidang ininya kayak gitu. Nah kalau ditanya nih Mbak, kalau menjanjikan nggak sih Mbak untuk seorang anak muda atau misalnya sekarang pemirsa yang lagi melihat juga usaha nail art ini kalau kita buka sekarang kayak gitu? Sangat menjanjikan karena nail art itu di zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan. Yang artinya para cewek itu harus perfeksionis gitu loh. Yang juga nail art itu sudah familiar kan di desa-desa maupun di kota besar tuh gitu. Iya. Artinya kalau dulu mungkin make up mungkin yang lebih ini kan, mungkin skincare juga masih tetap sampai sekarang juga, rambut mungkin ya gitu kan. Sekarang udah beralih lagi ke kuku ya, ke kuku gitu kan kayak gitu. Dan kalau Mbak sendiri berarti segmen pasarnya nih rata-rata anak-anak kampus kah atau usia berapa atau golongan apa nih yang sering jadi customer Mbak Afifa sendiri? Oke, kalau di Bengkulu sendiri rata-rata memang mahasiswa. Tapi kalau misalkan di Musirawas itu campur sih, ada ibu-ibu kayak juga. ABG, ibu-ibu Oh ya, gitu. pelajar juga mungkin ya. Kayak gitu ya. Dan cowok ada kok. Oh cowok ada? Iya ada. Oh cowok ada. Tuh, kalau di Bengkulu segmen pasar cowok banyak enggak? Kurang sih. Kurang ya, tetap yang paling banyak kaum hawa lah ya, Iya. ibu-ibu dan para gadis-gadis gitu ya, gitu yang suka lihat kukunya cantik juga. Nah kalau ini Mbak, kalau melihat bahwa maksudnya kan prosesnya lama juga, kalau pembagian waktunya juga kan Mbak menyesuaikan tadi. Kalau ditanya maksudnya apa yang paling Mbak perhatikan dalam memberikan pelayanan ke customer? Yang jelas Kepuasan apa nih yang mungkin yang menjadi underline lah untuk customer nih gitu kan? yang pasti final desainnya. Final design ya? Iya. Terus juga setiap manicure aku tuh selalu tanya sakit nggak gitu. Iya. Kan kadang kita juga sering kayak kesenggol dikit kulitnya tapi nggak sampai berdarah sih. Iya. Terus kadang agak nafsu ngikirnya gitu kan, sakit enggak kok gitu. Iya. Terus juga Kenyamanan juga mungkin ya. terus selalu tanyain ini
aku misalkan nih, aku nggak punya color yang ini aku campur dulu ya, aku bikin dulu warnanya. Terus kalau udah jadi ini mau nggak gini, aku nggak bisa nih bikin sama persis. Terus katanya mau gitu, pokoknya selalu bertanya gitu loh, kamu puas nggak, kamu suka nggak gitu. Iya, artinya make sure terus ya, Iya. apapun itu dari segi kenyamanannya, kebersihannya, Iya. mungkin dari kepuasannya juga. Kalau sudah selesai juga kan bolehlah read testimoni juga gitu kan, kayak gitu. Oke, kalau ditanya target ke depannya apa nih Mbak Viva, ke usahanya sendiri khususnya nail art? Oke, target ke depannya rencananya sih Iya. aku pengen benar-benar fokus ke nail art setelah ini. Berarti setelah pendidikannya pengen bener-bener ngembangin usaha Iya. nail art nih gitu. Pengen punya tim sendiri artinya? Iya, pengen punya tim sendiri dan pengen punya studio insya Allah. Studio sendiri ya. Oh iya, kalau nail art tuh studio nail art ya. Iya. Kayak gitu. Oh, berarti kalau punya tim sendiri nanti siap berbagi ilmu dong, siap bikin pelatihan juga, siap ini Siap. juga kepada tim-tim yang lain Iya. gitu kan. Kayak gitu. Ya, sekarang pun aku udah open kelas gitu. Oh, udah open kelas. Iya, murid aku udah Wah. 4. Oh, murid udah 4. Iya. Itu kayak gimana kemarin cerita mau open kelas kayak gitu? Karena awalnya tuh aku nggak ada kepikiran buat open kelas kan. Terus ada nih satu customer yang biasa nail art sama aku. Kak, open kelas nggak? Aku pengen nih. Oh, pengen belajar Iya. juga, ya. Terus mikir-mikir, oh ya udah nggak apa-apa. Terus akhirnya banyak nih peminat, tapi aku lebih selektif lagi sih milih orang yang mau ikut kelas aku karena menurut aku nail art itu nggak bisa main-main gitu. Iya. Yang mau serius aja gitu. Iya. Jadi udah deh, aku rekrut mereka. Tapi jadi nggak murid aku. takut tuh kalau misalnya artinya kan kalau open class juga kan mereka bisa bikin usaha sendiri juga. Nggak Iya. takut ada persaingan di sana? Enggak dong, karena tujuannya aku open class itu kan biar mereka buka usaha sendiri Oh gitu. iya, biar mereka juga bisa mandiri dengan Iya. apa yang menjadi value yang dia dapatkan dari Mbak Afifa Iya, dan sendiri. aku bangga gitu loh. Iya. Bisa menyalurkan ilmu juga gitu. Karena dulu kan mungkin Mbak yang kursus kan. Iya. Sekarang aku udah bisa jadi pengajar, Iya. aku udah bisa nunjukin nih bagaimana step by stepnya gitu kan. Atau istilah-istilah yang mungkin sering didengar oleh para nail art yang lainnya juga kayak gitu. Nah, kalau ada kontradiktif juga nih Mbak, misalnya kan nail art juga kan mungkin nggak sah sholat atau misalnya apa, kayak gimana tuh Mbak nanggapinnya? Oke, sebenarnya untuk produk sendiri tuh ada yang halal atau yang Non-halal halal, non halal. Gitu ya? Tapi itu tuh ingredientsnya gitu loh. Ya, Terus ada nih customer banyak yang nanya, ini bisa nggak sih untuk sholat? Terus aku jelasin, ini aku punya kutex yang biasa dan yang halal. Perbedaannya ini yang halal itu dia lebih bagus, warnanya juga lebih cantik gitu. Terus mereka tanya, ini bisa yang halal bisa dibawa sholat nggak? Terus aku jelasin, kalau untuk dibawa sholat itu nggak bisa karena ini kan gel, dia nggak tembus air, jadi nggak bisa gitu. Cuman ingredientsnya dia bagus, dia sudah bersertifikat halal. Iya, Aku jelasinnya gitu sih. Oh ya, artinya juga jangan terfokus dengan kontradiktifnya, tapi Iya. dijelaskan, oh ini pilihan, ada pilihan kok kayak gitu. Dan itu juga kan cukup lama ya Mbak ya, di ini kita ya. Berapa lama kata Mbak tadi? 2 bulan ada? Di 2 bulanan ada. Di 2 bulanan Iya. ya. Tapi Mbak kasih garansi nggak? Aku garansi aku itu 3 hari. Oh 3 hari ya? Iya, kalau misalkan lifting atau apa, oke, aku tanggung jawab gitu. Oke. Kalau lebih dari 3 hari itu berarti kesalahan kamu sendiri gitu. Oke, berarti tetap dalam pantauan selama 3 hari Iya. ya. Kalau ada kerusakan mungkin bisa diperbaikin atau di Iya. repaint ulang kayak gitu. Kalau Mbak sendiri maksudnya ditanya yang paling membedakan nih usaha nail art Mbak sama orang-orang lain apa? Kalau aku untuk yang di Bengkulu. Untuk yang di Bengkulu? Untuk yang di Bengkulu kan kebanyakan mereka buka kayak 35.000 udah all design gitu kan. Yang membedakan yang pasti manicure. Manicure aku make sure banget buat bersih semuanya. Terus juga aku juga ada overlay
Dan yang pasti aku pakai alat dan bahan yang Premium. Iya, gitu. artinya tetap kualitas, menjaga kualitas dengan kepuasan terbaik untuk Iya. customer ya. Kayak gitu. Terakhir mungkin sepatah dua kata untuk harapannya di nail art Mbak sendiri seperti Oke. apa? Harapannya semoga semoga lebih banyak dikenal orang lagi Amin, usaha amin. aku. Amin. Terus juga aku lebih bisa menjadi nail artist yang lebih profesional lagi. Amin. Amin. Semoga harapan dan targetnya tercapai nih. Amin. Punya studio sendiri soon ya. Kayak gitu nanti kita tunggu nih gitu kan, kalau misalnya ada hal-hal yang bisa menarik lagi kita ulik, nanti mungkin kita panggil lagi nih ke studio TVRI. Boleh. Gitu ya. Terima kasih juga udah membagikan Iya. pengalaman dan sharingnya juga, ilmunya tentang nail art di studio TVRI, dan untuk para pemirsa opini juga gitu kan. Sehat selalu dan lancar rezeki Mbak ya. Kayak gitu. Dan Amin. terima kasih juga untuk para pemirsa sudah setia menemani obrolan kita selama 60 menit ke belakang tadi, bahwa semoga apa yang didapat banyak sekali, misalnya jalan untuk mencari uang, salah satunya juga untuk menjadi para seniman di bidang kuku mungkin seperti nail art sekarang ini gitu. Akhirnya saya Kul Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.